Kepemimpinan itu penting banget di semua aspek bisnis, termasuk manajemen sumber daya manusia. Kepemimpinan yang efektif di HRM itu kayak mesin pendorong untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berprestasi tinggi. Ini bukan cuma soal ngatur tugas dan proses, tapi juga tentang menginspirasi dan membimbing individu biar mencapai potensi terbaik mereka. Hal ini secara langsung nyumbang ke pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan yang kuat di HRM juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Karyawan ngerasa dihargai dan termotivasi kalau mereka punya pemimpin yang suportif. Ini bikin mereka makin puas sama pekerjaannya, lebih terlibat, dan akhirnya kinerja organisasi meningkat. Ketika pemimpin memprioritaskan kesejahteraan dan pertumbuhan anggota timnya, ini menciptakan efek domino di seluruh organisasi. Lebih dari sekadar tim langsung, kepemimpinan HRM yang efektif berdampak pada arah strategis organisasi secara keseluruhan. Dengan menyelaraskan praktik SDM dengan tujuan bisnis, para pemimpin SDM berkontribusi pada kesuksesan dan keberlanjutan jangka panjang organisasi. Mereka berperan penting dalam membentuk budaya organisasi, mendorong inovasi, dan mengendalikan inisiatif manajemen perubahan. Di dunia bisnis yang cepat berubah kayak sekarang, peran pemimpin SDM makin penting. Mereka bertanggung jawab untuk menghadapi tantangan kompleks, seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan demografi tenaga kerja. Dengan menerapkan pendekatan kepemimpinan yang strategis dan empatik, profesional SDM bisa menempatkan organisasi mereka di jalur sukses di tahun-tahun mendatang. Kepemimpinan yang efektif itu fondasi dari budaya organisasi yang positif dan berkembang. Pemimpin yang memprioritaskan komunikasi terbuka, kepercayaan, dan rasa hormat menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai dan berdaya. Hal ini pada gilirannya menghasilkan peningkatan kolaborasi, inovasi, dan rasa tujuan bersama di antara anggota tim. Ketika pemimpin mencontohkan perilaku yang mereka harapkan dari karyawannya, itu menetapkan standar untuk seluruh organisasi. Misalnya, seorang pemimpin yang menunjukkan integritas, akuntabilitas, dan komitmen terhadap keunggulan, menginspirasi kualitas yang sama dalam tim mereka. Ini menciptakan budaya kinerja tinggi, di mana individu termotivasi untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka. Budaya organisasi yang positif juga berperan penting dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Pencari kerja semakin tertarik pada organisasi yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan, dan menawarkan peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tim kepemimpinan yang kuat dan menghargai karyawannya adalah faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang menarik ini. Selain itu, kepemimpinan yang efektif penting untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian dalam organisasi. Ketika pemimpin berkomunikasi secara transparan dan empatik selama masa transisi, ini membantu mengurangi kecemasan dan membangun kepercayaan di antara karyawan. Dengan membina budaya ketahanan dan kemampuan beradaptasi, para pemimpin dapat membantu organisasi mereka melewati tantangan dan muncul lebih kuat. Pemimpin SDM yang efektif punya kombinasi unik dari keterampilan dan kualitas yang bikin mereka unggul. Mereka bukan cuma ahli dalam praktik dan prinsip SDM, tapi juga punya keterampilan interpersonal dan kepemimpinan yang kuat. Para pemimpin ini adalah visioner yang bisa menyelaraskan strategi SDM dengan tujuan bisnis dan menginspirasi tim mereka untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu karakteristik utama pemimpin SDM yang efektif adalah kemampuan mereka untuk membangun hubungan yang kuat. Mereka mudah didekati, empatik, dan terampil berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Mereka paham pentingnya menciptakan budaya tempat kerja, di mana setiap orang merasa dihargai, dihormati, dan diberi kuasa untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Namun, para pemimpin SDM juga menghadapi sejumlah tantangan di lingkungan bisnis yang cepat berubah saat ini. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk beradaptasi dengan demografi angkatan kerja yang terus berkembang, dan harapan dari angkatan kerja multigenerasi. Mereka harus menemukan cara untuk melibatkan dan memotivasi karyawan dari berbagai generasi, dengan gaya dan preferensi kerja yang berbeda-beda. Tantangan penting lainnya adalah laju kemajuan teknologi yang semakin cepat, yang mengubah cara kita bekerja.
Para pemimpin SDM harus selalu mengikuti perkembangan teknologi SDM terbaru, dan menemukan cara untuk memanfaatkan alat-alat ini untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengalaman karyawan, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Ini membutuhkan pembelajaran terus-menerus, dan kemauan untuk menerima ide dan pendekatan baru. Mengembangkan kepemimpinan yang efektif dalam manajemen sumber daya manusia adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan pendekatan multifaset. Organisasi harus berinvestasi dalam program pengembangan kepemimpinan yang membekali para profesional SDM dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menghadapi kerumitan lingkungan bisnis saat ini. Ini termasuk pelatihan tentang topik-topik seperti pemikiran strategis, manajemen perubahan, resolusi konflik, dan kecerdasan emosional. Program mentoring juga merupakan alat yang berharga untuk mengembangkan calon pemimpin SDM. Memasangkan calon pemimpin dengan mentor berpengalaman dalam organisasi memberi mereka bimbingan, dukungan, dan wawasan berharga tentang seluk-beluk kepemimpinan. Interaksi tatap muka semacam ini dapat berperan penting dalam membentuk gaya kepemimpinan dan membina budaya pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan. Menciptakan peluang bagi para profesional SDM untuk berpartisipasi dalam proyek dan inisiatif lintas fungsi juga bermanfaat untuk pengembangan kepemimpinan. Dengan bekerja bersama rekan kerja dari berbagai departemen, para profesional SDM mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang keseluruhan operasi bisnis dan bagaimana peran mereka berkontribusi pada gambaran yang lebih besar. Paparan ini membantu mereka mengembangkan pola pikir yang lebih strategis dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan. Akhirnya, penting bagi organisasi untuk menciptakan budaya yang menghargai dan mendukung kepemimpinan di semua tingkatan. Ini termasuk mengakui dan menghargai perilaku kepemimpinan, menyediakan peluang untuk pertumbuhan dan kemajuan, dan membina lingkungan di mana karyawan merasa berdaya untuk mengambil inisiatif dan membuat perbedaan. Dengan menciptakan budaya di mana kepemimpinan adalah tanggung jawab setiap orang, organisasi dapat membuka potensi penuh tenaga kerja mereka dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan.